Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertamendra BP 181081-2008. Saya akan menjelaskan tentang gagasan Lewis Coser terhadap pemecahan masalah sosiologis. Coser menyatakan bahwa konflik sosial seringkali diabaikan oleh para sosiolog karena mayoritas cenderung menekankan konflik pada sisi negatif. Coser ingin memperbaiki dengan menekankan konflik pada sisi positif, yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi, dan sistem sosial. Bahasa fungsionalisme yang digunakan seolah-olah menyesuaikan dengan definisi konflik sosial yang ditemukan Coser sendiri. Meskipun definisi ini memfokuskan pada adanya pertentangan perjuangan memperoleh sumber yang langka, yakni di mana setiap orang berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain. Namun Coser menafsirkan dengan menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional atau baik dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Baiklah, saya Dimas Nevita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai gagasan yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf dalam pemecahan masalah sosiologis. Nah, Dahrendorf ini melihat masyarakat itu mempunyai dua wajah atau dua sisi, yaitu dari sisi konflik dan dari sisi konsensus. Nah, untuk itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik itu menguji mengenai konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat atau mengikat masyarakat. Sedangkan teori konsensus itu menguji integritas dalam masyarakat. Dahrendorf mengaku bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konflik dan konsensus yang menjadi persyaratan satu sama lain. Konflik tidak akan terjadi jika tidak ada konsensus sebelumnya. Tak ada integritas yang menyediakan basis untuk terjadinya konflik. Sedangkan konflik bisa dapat menyebabkan integritas dan konsensus. Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur yang lebih luas. Inti tesisnya yakni gagasan yang mengemukakan bahwa posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak pada diri individu, melainkan pada posisi. Nah, disinilah Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga konflik yang terjadi antar posisi tersebut. Otoritas atau kekuasaan ini terdiri dari dua unsur, yaitu antara penguasa dengan yang dikuasai, atau bisa disebut dengan antara atasan dengan bawahan. Nah, mereka yang berada pada posisi atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan status quo-nya untuk tetap berada di atas. Sedangkan mereka yang berada di bawah atau yang dikuasai ingin membuat suatu perubahan kelas sosial mereka untuk bisa naik menjadi kelas atas. Di sini Dahrendorf mengkritik pemikiran Marx. Menurut Dahrendorf, mengapa ramalan Marx tidak terjadi? Karena adanya pertentangan yang cenderung diatur melalui institusionalisasi. Pengaturan dan institusionalisasi terbukti dari timbulnya serikat-serikat buruh yang telah memperlancar mobilitas sosial serta mengatur konflik dan manajemen antara buruh dan manajemen. Dahrendorf menyebutkan adanya perjuangan kelas yang lebih berdasar kepada kekuasaan daripada pemilikan sarana-sarana produksi.
dalam masyarakat industri modern, pemilik sarana produksi tidak sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian atas sarana itu. Baik, saya Winda Ayu Septiana, BP 1810812024 akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni mengenai teori kritis. Nah, seperti namanya teori kritis, teori ini lahir dari berbagai kritik mengenai pemikiran sosiolog klasik, yakni Karl Marx. Nah, pada saat itu kan Karl Marx pernah meramalkan terkait revolusi sosialis yang tak kunjung terjadi, lalu bagaimana ia memposisikan faktor ekonomi itu sebagai faktor utama dalam penentu jalannya dunia sosial. Nah, mungkin itu hanya sedikit beberapa tesis yang dikritik oleh pemikir awal teori kritis. Nah, teori kritis ini umumnya diasosiasikan dengan Institute for Social Research di Universitas Frankfurt, Jerman, tempat teori ini lahir dan berkembang. Teori kritis ini diklasifikasikan pada teori sosial, artinya sebagai teori yang bersifat multidisiplin dan bukan bagian dari keilmuan manapun. Lalu sedikit membahas mengenai pemikir teori kritis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu beberapa tokoh besar yang mendirikan Institute for Social Research di Universitas Frankfurt pada tahun 1920. Nah, adapun tokoh-tokoh itu adalah Herbert Matthews, Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Erich Fromm. Lalu ada juga Jürgen Habermas dan Axel Honneth. Nah, teori kritis ini kan hadir sebagai kritik, nah baik terhadap fenomena ataupun teori-teori sosial yang dikemukakan oleh pemikir sosial terdahulu. Teori kritis ini memiliki dua gagasan utama, yakni totalitas dan kritis. Lewat gagasan pertama, yakni teori kritis itu mencoba menjelaskan bahwa konflik dan perlawanan merupakan bagian yang inheren dalam masyarakat. Lalu lewat gagasan kedua, teori kritis ini mencoba menjelaskan bahwa teori ini tuh lahir dari semangat untuk memahami secara kritis, atau dengan kata lain lahir untuk mempertanyakan bukti-bukti yang empiris terhadap fenomena-fenomena atau teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ada pada zaman terdahulu. Lanjut. Jadi terlepas dari faktor yang melatar belakangi kelahirannya, yaitu teori kritis ini mengkritisi pemikiran Marx. Jadi selain teori dari Marx yang dikritisi, teori ini juga mengkritisi tokoh-tokoh intelektual lainnya. Nah, apa saja sih yang dikritisi oleh teori kritik ini? Nah, yang pertama itu adalah kritik terhadap positivisme. Jadi, teori kritis itu mengkritik argumen utama positivisme yang menyatakan bahwa dunia sosial itu diatur oleh seperangkat hukum sosial yang bersifat pasti, seperti hukum alam gitu. Bagi teori kritis, positivisme ini memposisikan manusia itu sebagai makhluk yang kaku, makhluk yang pasif, yang selalu ngikut-ngikut gitu. Maksudnya segala jenis tindakannya itu ditentukan oleh hukum alam gitu kan. Nah, sebagai nampaknya ini positivisme ini tidak memiliki kekuatan dalam membawa perubahan, karena alih-alih menantang sistem sosial yang dianggap tidak adil, positivisme bahkan mengatakan bahwa ketidakadilan itu merupakan bagian dari hukum sosial yang sifatnya pasti. Lalu yang kedua, teori kritis mengkritik sosiologi gitu. Teori kritis ini mengkritik sosiologi sebagai cabang ilmu yang terlalu fokus pada metodologi, sehingga melupakan tujuan utamanya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi. Layaknya kritik teori kritis terhadap positivisme, sosiologi ini dituding sebagai ilmu yang terlalu pasif dan tidak memiliki keseriusan katanya dalam membawakan perubahan. Selain itu, kecenderungan sosiologi dalam membahas fenomena itu dari sudut masyarakat, dari sudut makro gitu. Jadi ia mengibaratkan bahwa telah mengesampingkan posisi individu dalam dunia sosial gitu. Nah, lanjut yaitu kritik terhadap masyarakat modern. Jadi teori kritis ini melihat bahwa perkembangan teknologi itu yang seharusnya membuat masyarakat modern itu menjadi kritis, malah membuat mereka kehilangan kemampuan dalam berpikir kritis. Bagi teori kritis ini, inovasi-inovasi seperti teknologi kayak televisi dan internet misalnya digunakan sebagai alat pemilik modal untuk menjinakkan masyarakat.
Teori kritis ini menyatakan bahwa alih-alih didominasi secara ekonomi, masyarakat modern malah didominasi secara kultural lewat bantuan inovasi-inovasi teknologi tersebut. Lalu yang terakhir ada kritik terhadap budaya. Teori kritis ini memandang budaya, dalam kasus ini seperti budaya masyarakat modern yang saya sampaikan sebelumnya, itu sebagai sesuatu yang palsu dan diproduksi secara massal oleh media. Lalu tujuan utama dari produksi budaya massal ini seperti yang sudah saya jelaskan pada poin sebelumnya, yaitu untuk mengatur dan menjinakkan masyarakat. Sehingga selain membahaskan tentang produksi, teori kritis ini juga mengkritik instansi-instansi yang bertugas dalam memproduksi pengetahuan seperti sekolah dan universitas. Bagi teori kritis, instansi ini telah berevolusi, memperluas pengaruh mereka di ranah pendidikan. Bagi teori kritis, di era modern, ilmu pengetahuan itu dijadikan alat untuk menjustifikasi keputusan-keputusan publik yang menguntungkan penguasa. Jadi, ibaratnya itu semua yang diproduksi itu sudah diatur oleh orang yang bermain di dalamnya gitu. Jadi untuk menjinakkan masyarakat lah gitu intinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.